Ya biasa ya. Kalau sekarang di TikTok mungkin itu FYP-nya itu coding dan kecerdasan artifisial, karena memang ini adalah mata pelajaran baru dan banyak berseliweran di TikTok. Nah sekarang kalau kecerdasan artifisial ada yang pernah dengar? Yakin? Tidak pernah dengar kecerdasan artifisial? Kalau kecerdasan buatan? Tidak pernah juga? Pernah. Siapa yang pernah dengar? Sudah dengar siapa? Iya, sudah dengar. Kalau artificial intelligence ya? Tidak pernah. Kalau AI? Pernah AI. AI adalah singkatan dari artificial intelligence ya. Artinya dalam bahasa Indonesia kecerdasan buatan atau kecerdasan artifisial. Iya. Oh. Betul kalau disingkat-singkat nih. Tahu. Iya. Kalau bahasa Indonesia tidak tahu. Dek. Oke, hari ini Ibu mau mengingatkan bahwa kesepakatan belajar hari ini adalah ketika Ibu berbicara, kalian menyimak. Ketika Anda diminta berbicara, silakan berbicara. Jika ingin bertanya, silakan acungkan tangan terlebih dahulu. Oke? Oke. Nah, sebelum kita lebih jauh tentang apa sih kecerdasan artifisial itu, Ibu akan beri pengarahan dulu. Manfaat kita untuk mempelajari kecerdasan artifisial itu apa? Tahu AI toh? Tahu. Bilang lagi ya. Tahu AI. Pernah menggunakan AI? Pernah. Bagaimana perasaan kalian menggunakan AI? Sangat terbantu. Iya, terbantu karena membuat kita jadi lebih mudah ya. Iya. Nah, manfaat mempelajari kecerdasan buatan atau AI itu adalah karena dia relevan dengan dunia kerja dan kehidupan sehari-hari. Saat ini AI itu sangat dekat dengan kita. Kemudian dengan mempelajari kecerdasan buatan itu akan membentuk kita menjadi orang yang siap menghadapi era digital. Saat ini kan sudah semuanya serba digital. Jadi mungkin karena di daerah kita masih terbatas, misalnya di daerah lain tahu GoFood? Iya. Kalau misalnya kita keluar daerah, keluar dari daerah tak, misalnya ke Palu, ke Mamuju mungkin, ke Makassar mungkin, itu kan ada GoFood di sana. Kalau mau pesan makanan online, mau bayar apa-apa online. Kalau di sini kita masih terbatas ya, karena belum terlalu memanfaatkan hal seperti itu. Nah, AI atau kecerdasan buatan itu bukan hanya teknologi masa depan, tapi sudah hadir di sekitar kita sekarang. Nah, kalian sudah akrab dengan AI. AI apa yang akrab dengan kalian yang biasa kalian gunakan? Iya, ChatGPT. Cici. Apalagi AI di WA. minta AI ya di WA. Iya. Kalian gunakan itu untuk apa? Belajar. Membantu menjawab pertanyaan. Dipakai belajar atau dipakai untuk menggantikan kalian mengerjakan tugas? Yang mana? Dipakai belajar atau dipakai menggantikan kerjaan tugas? Keduanya. Yakin? Iya, jadi AI itu sudah sangat dekat di sekitar kita. Dulu waktu di tahun 2006, Ibu mengajar itu sudah dari 2006 mulai mengajar, dari mengajar di 2006. Ya, belum lahir ya? Lahir begini? Belum. Iya, sudah tua Ibu, iya, sudah tua. Iya, di 2006 itu Ibu masuk kuliah 2004, 2006 Ibu mulai mengajar sebagai asisten dosen di kampus. Ini AI ini sudah diperkenalkan bahwa akan ada AI di masa depan, modelnya seperti ini. Bahkan waktu itu mahasiswa sudah dituntun untuk membuat AI, tapi mungkin waktu itu ada beberapa masalah sehingga waktu itu belum ada mahasiswa yang berani untuk mengembangkan AI. Sampai setelah itu Ibu lanjut mengajar di sekolah, pas masuk di sekolah, ternyata di pelajaran TIK waktu itu dikenalkan juga masalah AI, dan ternyata di beberapa dari 2010 sampai di sini 2025, 15 tahun ya, ternyata AI sudah ada dan itu sudah kita rasakan dan kita menggunakan. Jadi perkembangan teknologi itu semakin hari semakin berkembang. Jangan habiskan waktu kalian untuk bermain-main. Jadi
Kemudian yang kedua, kalian akan mampu mengidentifikasi jenis-jenis baik itu perangkat keras maupun perangkat lunak dari AI. Perangkat apa sih perangkat lunaknya? Kalau di komputer kan perangkat lunaknya adalah aplikasinya. Perangkat kerasnya adalah yang kemarin kalian bongkar toh. Itu perangkat kerasnya. Nah, kalau di AI itu seperti apa kita akan lihat nanti. Nah, sebelumnya boleh dinaikkan HP. Ibu akan lakukan asesmen.
Masih kodenya di atas. Berapa yang kodenya di atas? Berapa kodenya di atas? 0474. 484 ya? Sudah, kalau sudah
bahasa mengenal, ada kata mengenali pola. Pernah kedengar ini? Pernah kedengar mengenali pola? Mengenali pola. Pernah? Pernah. Iya, harusnya pernah. Karena ini didengar juga di mata pelajaran informatika. Masih ingat Ki? Berpikir komputasional. Sudah tahu? Iya. Berpikir komputasional terbagi atas 4. Yang pertama apa? Dekomposisi. Yang kedua abstraksi. Yang ketiga pengenalan pola. Yang keempat adalah algoritma. Iya. Begitu juga AI atau ChatGPT yang biasa kalian gunakan, dia akan mengenali pola. Contohnya seperti apa? Ada yang pernah nonton film di YouTube? Film apa? Kami. Ultraman, ya. Upin Ipin, ya. Apa lagi? Iya, Omar. Film India, ya. Apa lagi? Nah, misalnya toh hari ini kalian buka film India di YouTube, nonton. Selesai itu di YouTube. Besoknya kalian nonton film India, kalian suka film India. Buka lagi YouTube, nonton lagi film India. Hari ketiga kalau kita buka YouTube, tidak mungkin yang ditampilkan film Upin Ipin di situ. Pasti rekomendasinya itu semua film India. Toh? Iya, karena dia mengenali pola bahwa misalnya Hikmah kalau buka YouTube pasti nanti film India. Jadi natawakan memang ke film India. Nah, kalau misalnya siapa Aulia yang suka nonton Upin Ipin, tidak mungkin film India yang menampilkan. Pasti buka, pasti Upin Ipin semua belum beradanya. Begitu juga ya selalu dengan musik, pasti musik semua yang menampilkan Ki. Jadi, karena dia kenal pola kita. Oh, kalau misalnya Satria buka YouTube pasti dengan musik. Jadi pasti semua musik sesuai dengan apa yang sering kita lakukan. Begitu juga kalau Facebook. Kalau misalnya main Facebook, misalnya baru buka Facebook, storynya berandanya selalu temannya nanya, pasti juga akan ada rekomendasi beranda dari temannya pas buka Facebook. Karena dia nak kenali pola apa yang selalu kita lakukan, itu yang nak kasihkan. Jadi, oke, selanjut itu kecerdasan buatan ya. Nah, sejarahnya ternyata kecerdasan buatan ini sudah lama muncul, mulai dikembangkan tahun 1956 sudah mulai. Namun dia berhenti di tahun 1970 sampai 1980. Dihentikan sementara, kemudian dilanjutkan kembali di tahun 1980 sampai sekarang. Ya, 2010 sudah ada big data dan sekarang sudah bisa kita nikmati dan banyak sekali jenis-jenis AI yang bisa kita gunakan. Nah, ibu ada video boleh ditonton.
scan wajah atau face recognition. Jadi AI kita itu sudah lama yang pakai scan wajah. Bahkan tanpa kita sadari pola kunci di HP itu ada 4 macam ya. Ada masukkan angka, pola, pin, satu lagi sidik jari, satu lagi. Iya, buka. Itu merupakan salah satu penggunaan AI yang sebenarnya ada tapi tidak kita tahu ya. Baru kita tahu oh ternyata yang seperti ini termasuk AI juga. Nah, apa manfaatnya yang tadi, video yang tadi? Dapat meringankan tenaga manusia di bandara. Iya, mengurangi pekerjaan manusia. Jadi tidak perlu lagi ada yang biasa pergi naik pesawat. Iya, misal kalau kita masuk di bandara itu ada check-in, boarding pass, itu kan manusianya yang check-in. Kalau kita pakai face recognition atau rekam kamera itu tidak usah. Kita tinggal scan kartu identitas, baru scan kamera. Pas nanti di dalam kita tidak dikasih dia, tidak usah kita kasih dia boarding pass, langsung masuk saja karena akan ada beberapa kamera yang tersebar langsung mendeteksi wajah. Oh ini sudah tadi registrasi di depan. Beda kalau yang masih manual. Nah, kira-kira ada tidak masalah atau isu yang ditimbulkan kalau kita menggunakan face recognition? Ada tidak? Maksudnya ini kan mudah toh kalau pakai itu tadi. Oh cuma di scan wajah, oke jalan. Kira-kira ada tidak masalahnya nanti? Kira-kira masalah apa yang bisa timbul? Apa masalahnya? Kalau misalnya kira-kira ada tidak masalah yang ibu tanya dulu, ada tidak masalah yang kemungkinan akan terjadi? Ada? Iya, apa masalahnya? Kalau ada apa masalahnya kira-kira? Ini kan wajah yang anu toh? Kira-kira apa masalahnya? Kerusakan sistem. Ya, bisa jadi mungkin sistemnya yang rusak sehingga tidak mengenali wajah tak. Ya. Atau mungkin yang kalau laki-laki tadinya seperti sekarang tidak pakai jenggot dan kumis, pas datang berikutnya tiba-tiba berjenggot yang berkumis, tidak kenali lagi. Jadi iya, pasti akan ada isu-isu yang terjadi karena itu buatan manusia. Jadi kalau selama buatan manusia pasti ada celahnya. Oke, kita akan membagi kelompok karena untuk mengetahui isu apa atau tantangan-tantangan apa yang terjadi di AI. Berapa orang yang hadir hari ini? Oh, 15 orang, 16 orang. Iya, satu kelompok 4 orang. Bagi atau bagi sendiri? Iya, laki-laki sama laki-laki ya. Boleh? Atau mau bergabung dengan perempuan? Bergabung sama laki-laki? Oke, kelompok 1 laki-laki, kelompok 2 Hikmah dan 1, 2, 3. Kelompok 3 Fadila ya? Fadila, Aulia, Naura, dan Aprilia. Iya, selanjutnya Tri, Lasmini, Marwa dan Rahma. Untuk kelompok 1 silakan ambil dari papirnya. Silakan diatur mejanya berbentuk kelompok ya. Iya, silakan Nak.
Ingat ya, apa yang diucapkan itu akan menjadi doa. Kalau kalian berdoa bahwa kalian akan menjadi penyakit, ingat. Tidak apa-apa dicoret. Ya, benar. Boleh menggunakan smartphone kalian untuk mencari jawabannya. Itu metodenya sama kontrol lain. Kalau boleh siapkan satu pertanyaan untuk kontrol. Itu sama ya, sama misalnya berapa itu kan sama seperti semua itu. Nggak apa-apa, boleh saja ya. Terserah. Terserah nama kelompok. Oke, jadi bagi tugas sih ada yang misalnya jawabannya yang jawab, ada yang tugasnya nanti buka pada saat naik kita presentasi. Nanti presentasinya di sini saja ya, nggak usah di Kita tulis dulu tulisan juga. Ya boleh. Iya. Oh iya. Nek kamu pakai apa? Kayak yang apa? Kalau misalnya yang lain boleh. Enggak, ada yang lain. Ada yang sama. Enggak.
Silahkan. Belakang ya, di belakang ini masa. Di sampingnya Gitri. Kita di sampingnya Oki. Ya tolong diperhatikan. Suaranya Gitri agak keras ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, nama anggota saya Rasini, saya Mawati, saya Marwa, saya Terwulandari akan membacakan jawaban dari pertanyaan yang ada di LKPD kami. Jawaban nomor 1. 3 contoh perangkat AI yang pernah kami gunakan adalah ChatGPT, Meta AI, dan Cici. Nomor 2, dari 3 perangkat di atas, masalah yang bisa kami temui dalam penggunaannya adalah memungkinkan pengguna mengalami ketergantungan dalam penggunaannya. Nomor 3, kami memilih perangkat PictoCart AI untuk kami kaji lebih dalam. PictoCart AI adalah alat yang berbasis kecerdasan buatan atau AI yang dirancang untuk membantu pengguna membuat grafik, diagram, dan visualisasi data dengan lebih mudah dan cepat. Nah, di sini ada beberapa penjelasan tentang PictoCart AI. Yang pertama, definisi perangkat PictoCart AI. PictoCart AI adalah platform desain visual berbasis kecerdasan buatan yang membantu pengguna membuat poster, infografis, laporan, dan presentasi secara cepat hanya dengan memasukkan teks deskripsi singkat tanpa perlu kemampuan desain grafis. Yang kedua, cara kerja sederhana. 1. Masukkan prompt atau deskripsi. Tuliskan tema atau topik poster yang dibuat. 2. Balas menghasilkan desain. PictoCart AI membuat draft visual sesuai deskripsi. 3. Kustomisasi sesuai warna, ikon, font, dan layout. 4. Download atau bagikan. Hasil bisa disimpan dalam format gambar atau PDF atau bisa juga dibagikan online. Manfaat AI yang pertama, mempermudah pembuatan poster dan informasi tentang skill desain. Yang kedua, hemat waktu dengan hasil instan. Yang ketiga, visual lebih menarik dan profesional. Yang keempat, cocok untuk kebutuhan pendidikan, bisnis maupun komunikasi publik. Tentang versi gratis memiliki fitur terbatas. Desain AI perlu disesuaikan agar sesuai kebutuhan spesifik. Membutuhkan koneksi data stabil, ada risiko ketergantungan pada konten AI dan tidak kreatif. Contoh penerapan nyata: eduksi, poster pembelajaran, infografis, materi laporan tugas. Bisnis, poster promosi produk, laporan bisnis visual. Acara, flyer, seminar, lomba, workshop. Kajian sosial, poster literasi, kesehatan lingkungan. Sekian presentasi dari kami. Jika ada kesalahan atau kesalahan bicara, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau bertanya? Tidak ada. Ada? Tidak ada. Oke. Terima kasih kelompok berapa? Kelompok berapa kelompoknya? Kelompok
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 atas nama kelompok My Boy akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang LKPD, penyajian masalah dan perencanaan proyek. Isi anggota dari kelompok kami yaitu nama saya Abdul Rehan, Saya Satria Faridano. Saya Siti Nisa. Saya Afna Khaira. Tuliskan 3 contoh perangkat AI yang pernah kamu lihat atau gunakan. 3 contoh perangkat AI yang pernah kami gunakan adalah ChatGPT, Cici, dan Canva AI. Soal kedua, dari contoh di atas, masalah atau isi apa yang menurutmu bisa muncul dari penggunaannya? Jawabannya, dari 3 perangkat di atas, masalah yang bisa kami temui dalam penggunaannya adalah terjadi biasa saat kami ingin memperoleh informasi. Ini salah satu perangkat AI yang ingin kelompokmu kaji lebih dalam. Kami memilih perangkat Apify untuk kami kaji lebih dalam. Apify adalah nama platform pengembangan aplikasi tanpa kode yang memungkinkan pengguna membuat aplikasi mobile, website, dan chatbot tanpa memerlukan pengetahuan pemrograman. Nama Apify sendiri tidak memiliki arti khusus dalam bahasa Indonesia, tetapi dapat diartikan sebagai api, mungkin berasal dari kata app atau aplikasi, dan happy atau bahagia yang berarti membuat aplikasi yang membuat pengguna bahagia. Pie mungkin berarti pie dalam bahasa Indonesia yang bisa diartikan sebagai sesuatu yang manis dan lezat seperti platform APPY atau pie yang memudahkan pengguna membuat aplikasi. Jadi nama Apify mungkin dimaksudkan untuk menggambarkan platform yang menyenangkan dan mudah digunakan untuk membuat aplikasi. Soal kedua, tentukan bentuk proyek yang akan dibuat. Jawabannya, kelompok kami memilih proyek membuat poster edukasi dengan tema kehadiran AI di sekitar kita. Yang ketiga, susunlah rencana isi proyek kalian. Yang A, definisi perangkat Apify. Apify adalah platform mengkode berbasis AI yang membantu pengguna membuat desain poster, aplikasi, website, chatbot, dan produk digital lainnya tanpa perlu kehilangan coding atau desain profesional. B, cara kerja sederhana. 1. Pilih template. Penggunaan memilih desain sesuai kebutuhan. 2. Tambahkan konteks. Isi teks, gambar, icon, atau hasil gambar AI. Yang ketiga, sesuaikan desain. Ubah warna, prompt, atau layout sesuai selera. Yang keempat, download baik atau bagian.
Simpan poster dalam format JPG, PNG, atau langsung bagikan online. C. Manfaat. Pertama, memudahkan digunakan, user friendly tanpa coding. 2. Menghemat waktu pembuatan poster. 3. Hasil desain lebih langsung dipakai untuk presentasi, promosi, atau proyek sekolah. 4. Didukung AI untuk menghasilkan desain kreatif dan menarik. D. Dalam tantangan atau isu. Yang pertama, beberapa fitur hanya tersedia di versi premium atau berbayar. Yang kedua, keterbatasan kreativitas jika hanya mengandalkan template default. Yang ketiga, membuat koneksi internet stabil. Yang keempat, resiko ketergantungan pada platform pihak ketiga. Yang E atau yang terakhir, contoh penerapan nyata. Yang pertama, membuat poster edukasi untuk materi pembelajaran. Yang kedua, mendesain banner acara sekolah, MPLS, lomba, atau seminar. Ketiga, membuat flyer promosi kegiatan ekstrakurikuler. Yang keempat, membuat poster kampanye digital, literasi, lingkungan, dan kesehatan. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Tidak ada. Silakan. Sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sekarang untuk kelompok ya, bagus sekali ya. Dari kelompok Boy memberikan penjelasan tentang apa itu EPI. Oke, selanjutnya kelompok yang di tengah, silakan. Iya, jangan belakangi temannya ya. Mungkin boleh di sampingnya pilih ya. Nah, hati-hati di belakang ini. Siapa dulu? Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Kelompok apa? Kelompok apa? kami unik. Iya, kelompoknya apa namanya? Kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertama-tama izinkan kami untuk memperkenalkan nama kami terlebih dahulu. Nama saya sendiri Andi Aulia. Saya Rahmat Rayani, saya Nova. Saya Amelia. Langsung saja kami akan membacakan hasil diskusi kami. Nah, jawaban pertama, 3 contoh perangkat AI yang pernah kami gunakan adalah ChatGPT, Google Assistant, dan Gemini AI. Kedua, dari 3 perangkat di atas, masalah yang biasa kami temui dalam penggunaannya adalah ketergantungan dalam penggunaannya. Ketiga, kami memilih perangkat presentasi AI untuk kami kaji lebih dalam. Yang keempat, kelompok kami memilih proyek membuat presentasi tentang keunggulan jurusanku. Tentang apa? Tentang keunggulan jurusanku. Poster? Atau apa yang buat? Proyek apa? Coba. Kelompok kami memilih proyek membuat presentasi tentang keunggulan jurusanku. Ada pun beberapa perangkat yang kami gunakan, yaitu A. Definisi perangkat presentation AI. Presentation AI adalah platform pembuatan presentasi berbasis kecerdasan buatan yang membantu menghasilkan slide profesional secara otomatis hanya dari teks atau ide singkat, sehingga pengguna tidak perlu membuat desain dari awal. B. Cara kerja sederhana. Masukkan ide atau topik, tulis judul atau deskripsi singkat presentasi. 2. AI menghasilkan draft. Presentasi AI membuat slide dengan struktur, konten, dan desain visual. 3. Kustomisasi sesuai tata letak font, warna, dan gambar. 4. Bagi
tim sederhana. Tantangan atau isu. Sensi gratis memiliki keterbatasan fitur. Hasil IM masih perlu diedit ada sesuai kebutuhan, membutuhkan koneksi internet stabil, resiko ketergantungan pada AI dan berkurangnya kreativitas manusia. Contoh penerapan nyata pendidikan, membuat presentasi materi pelajaran atau tugas. Bisnis, menyusun feedback, laporan atau presentasi produk. Penelitian, menyajikan hasil riset dalam bentuk visual. Akan membuat presentasi seminar, workshop atau lomba. Ada yang memiliki pertanyaan? Saya. Baik. Ya, silakan, Tri. Nah, apakah proyek presentasi kamu sangat berpengaruh terhadap AI? Sebelum kembali, Apakah proyek presentasi kamu sangat berpengaruh terhadap AI? Sepertinya iya, karena kami menggunakan AI untuk mencetak ini atau menulis memakai seperti tulis Microsoft Word. Dan lagi ada sebagai penutur kami ada pantun. ya. Pagi hari minum kelapa. Cakep. Sore hari makan pepaya. Cakep. Tidak ada salah kata. Mohon maaf dari saya. Saya Andi Aulia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia punya plus untuk kelompok apa? Itu AI juga, Bu. Oke. Selanjutnya kelompok sebelah kanannya Ibu, silakan. Iya, ada ke sini ke kelompok yang di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ini mempresentasikan tentang penyajian masalah dan perencanaan proyek. Satu, tuliskan minimal 3 contoh perangkat AI yang pernah kamu lihat atau gunakan. Jawabannya, contoh perangkat AI yang pernah kami gunakan adalah ChatGPT, Meta AI, dan Google Gemini. 2. Dari contoh di atas, masalah atau isu yang menurutmu bisa muncul dari penggunaannya. Dari 3 perangkat di atas, masalah yang bisa kami temui dalam penggunaannya adalah internet yang tidak stabil sehingga terjadi kehambatannya dalam mengakses atau terhubung. 3. Kelompok kami memilih proyek membuat presentasi tentang rekomendasi film. Susunan rencana isi proyek adalah definisi perangkat keramaian. Ramai adalah platform berbasis kecerdasan buatan yang membantu membuat presentasi, dokumen, dan laman web generasi secara otomatis hanya dari teks atau ide singkat tanpa perlu desain manual. 2. Cara kerja sederhana. Masukkan prompt, desain topik atau teks ringkas,
waktu pembuatan presentasi, membantu menyusun alur cerita dengan visual menarik, tidak perlu keahlian desain, mendukung kolaborasi online. 4. Tantangan itu Versi kreatif terbatas dalam jumlah presentasi dan fitur. Hasil AI perlu disunting agar sesuai kebutuhan spesifik, membutuhkan koneksi internet stabil, risiko ketergantungan pada AI jika tidak mengembangkan kreativitas sendiri. 5. Contoh penerapan nyata edukasi, membuat slide pembelajaran interaktif. Bisnis, menyusun pitch deck untuk presentasi produk investor. Penelitian, membuat ulasan riset dalam bentuk visual. Acara, menyusun presentasi seminar atau workshop dengan cepat. Itulah presentasi dari kami dari Jompai. Ada yang ingin bertanya? Ada. Silakan. Kira-kira metode ini akan tetap efektif atau tidak? Kira-kira menggunakan mungkin pertanyaannya Aulia. Kira-kira membuat presentasi menggunakan gamma AI itu efektif atau tidak? Jelaskan. Apa masih ada yang ingin? Apa yang lain bisa ditanyakan? Sebenarnya suaranya ada. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih untuk kelompok yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya ya. Oke, nah tadi ada beberapa AI mungkin agak baru ya yang didengar dari kelompok sini Victor Jack AI ya. Victor Jack AI, kemudian di sini ada Gamma AI, dari sana ada Epify AI, dari sini iya itu. Jadi ada ternyata AI ini banyak ya. Iya. Nah ingat anak-anak sekalian bahwa AI itu selalu belajar mengenali pola. Itu kan kalau misalnya kita menggunakan AI ada login terlebih dahulu kan. Nah jadi dia akan mengenali pola. Oh Aulia yang login, Aulia biasanya tanya-tanya tentang misalnya tentang kata-kata bijak gitu. Maka dia akan langsung mengenali pola seperti itu. Misalnya Alvan, kalau Alvan yang masuk itu dia selalu mencari tahu tentang jurusan MPLB, maka yang direkomendasikan adalah jurusan MPLB. Ingat AI itu mengenali pola, ya. Seperti yang tadi kalau nama YouTube Piramida pasti yang muncul adalah Piramida. Nah, sekarang coba kalian pikir, seberapa dekat itu AI dengan kita saat ini? Seperti ini. Kalau kalian menjawab tidak dekat, maka dia akan seperti ini, tidak dekat, semakin dekat dan sangat dekat. Menurut kalian AI itu di sekitar kita sampai mana kedekatannya dengan kalian? Sangat dekat. Sangat dekat. Segini. Berarti sangat dekat ya. Sangat dekat. Iya, AI itu sangat dekat. Namun kalian harus ingat bahwa AI itu dia adalah sistem atau dia adalah alat yang bekerja karena manusia yang membuat programnya. Jadi manusia yang bikin. Jadi dia AI itu hanya memberikan kalian jawaban sesuai dengan data-data yang sudah disiapkan. Jadi dia tidak akan bisa berpikir sendiri, tapi dia bisa mengenali pola kita, ya. Kemudian kita harus menggunakan AI itu sebaik mungkin. Seperti yang tadi kalian jelaskan bahwa ternyata AI itu memiliki tantangan. Kadang kita akan menjadi sangat ketergantungan. Kita juga kalau keseringan menggunakan AI itu hasil kreativitas kita tidak akan berfungsi karena kan tinggal ini selesai lagi. Kita kan tidak akan berpikir, bagaimana bagusnya ya. Kita harus selalu bikin di AI ini saja gampang. Begitu juga kalau ada tugas mungkin, kerja di AI saja gampang selesai, tidak
kamu dia malas, saya belajar banyak sekali aplikasi baru. Jangan, kalian harus mengikuti apa yang baru. Ambil yang positifnya, tinggalkan yang negatifnya. Iya, karena otomatis kalian sudah bisa memilah kan mana yang bagus dan mana yang tidak bagus. Oke, selanjutnya Ibu mau tanya dulu bagaimana, apa yang paling menarik dari materi yang kita pelajari hari ini? Membahas AI. Membahas AI. Iya, yang menarik adalah karena kita membahas AI. Yang lain? Banyak ilmu juga, karena ada yang tidak ditahu sekarang jadi tahu. Iya, karena ternyata AI itu bukan hanya sebatas Cici, bukan sebatas ChatGPT, bukan kayak Canva AI atau Google Assistant. Ternyata ada juga banyak sekali AI. Misalnya mau bikin presentasi tidak mesti mikir pakai PowerPoint atau Canva ya, Canva, tapi ternyata ada yang lebih gampang, tinggal ditulis apa mau langsung muncul presentasinya. Itu ada Gamma AI. Kemudian sebenarnya untuk membuat film pendek juga itu ada juga AI yang bisa melakukan itu. Cuma kita hanya butuh waktu dan kemauan untuk selalu mengeksplor dan mengeksplor. Oke, boleh berdiri 2 orang dulu. Mungkin apa yang Musni? Ya, silakan berdiri. Iya, keluar tidak dari anu. Iya, sini boleh. Sini kau contoh. Ya. Nah, ibu ini ibu punya gambarannya. Anggaplah Musni jadi robot, apa jadi programmer atau orang yang memberi perintah kepada robot. Oke, Musni sebelah sini bisa bikin sampai di situ langsung kita nanti lupa apa. Iya. Silakan apa? Berikan 5 perintah untuk Musni. Ya, silakan. Perintah pertama apa? Misalnya maju, mundur, angkat tangan, gitu. Ke samping. Samping mana? Oh, robotnya. Ke samping mana tahu apa? Samping kanan. Samping kanan. Gel-gel. Maju ke depan. Oke. Ke samping kiri. Mundur. Sekali lagi. Berputar. Oke, terima kasih untuk Afan dan Susi. Apa yang kalian pelajari dari kita bilang robot dan manusia tadi? Robot dapat mengenali pola manusia. Yang lain ada? Robot dapat menerima arahan dari manusia. Iya, betul sekali. Jadi robot itu dia tidak akan bergerak kalau tidak diperintah sama Afan. Iya, makanya tadi pas Afan bilang ke samping apa tadi? Ke samping. Robotnya bingung ke samping apa? Kiri atau kanan? Karena memang tidak ada perintah yang jelas, ya. Iya. Nah, ya, begitu pun dengan AI. AI itu banyak sekali manfaatnya sebenarnya, tapi itu salah satu tantangannya kita tidak akan mau lagi berpikir. Kayak misalnya, ibu juga merasa kalau misalnya disuruh buat poster, ibu sudah tidak mau repot-repot bikin poster dari Corel, Photoshop yang mulai dari awal desainnya dari lab desain itu ibu sudah berpikir lamanya itu kalau dibuat dari situ mungkin 1 hari pun baru jauh. Sedangkan kalau kita pakai kanvas 10 menit kelar. Iya. Tetap kalian harus di samping menggunakan AI, kalian juga harus tetap berlatih untuk tetap menggunakan daya pikir kalian, karena daya pikir itu tidak akan membantu kalian untuk bersaing secara natural, tapi kalau kalian mau belajar terus maka kalian akan mampu bersaing dengan pelajar-pelajar lainnya. Itu sekarang nanti akan ada lomba-lomba, kan tidak mungkin minta dibantuan AI. Oh iya, itu harus berpikir sendiri. Oke, terakhir dari ibu, AI adalah alat bukan pengganti manusia, jadi bijaklah dalam penggunaannya. Oke, bagaimana perasaan kalian hari ini belajar? Iya, Masya Allah, ada ilmu baru yang kita dapatkan ya. Terima kasih untuk waktunya. Minggu depan kita, ini kan tadi kalian sudah menentukan, oh kelompok ini nanti tetap ya kelompoknya. Kelompok ini misalnya mau bikin presentasi, di sana mau bikin apa? Poster ya? Poster. Iya.
Ya, ada yang mau bikin presentasi, ada yang mau bikin poster. Jadi minggu depan kalian akan membuat time schedule. Misalnya bikin presentasi. Siapa yang mau cari aplikasinya, siapa yang mau bikin presentasinya, waktunya berapa menit dibutuhkan, itu yang kalian lakukan. Setelah itu selesai, maka kalian akan membuat poster atau presentasi. Kita akan membuatnya langsung menggunakan AI yang tadi, ya. Jika ada kendala nanti itu akan diselesaikan bersama. Jadi minggu depan kita tidak belajar di kelas lagi, tapi di lab. Iya, kita akan belajar di